2034 orang asli Papua akan menjadi minoritas kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan sepenuhnya kaum migran. Strategi taklukkan bangsa Papua dengan sebelum 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045 orang Papua jadi minoritas. Kepentingan ekonomi dan politik dipastikan aman, tidak ada lagi gerakan politik di Papua sebelum tahun 2045. Kekuasaan politik dari parlemen atau legislatif dan eksekutif yudikatif khususnya bupati dan wakil bupati, wakil kota, wakil wali kota tidak lagi dikhususkan kepada orang pribumi. Otonomi khusus Jilid 2, semua kekhususan dan kewenangan pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif sudah dikendalikan pusat. Berdasarkan populasi jumlah penduduk di Papua, orang asli Papua dan non-Papua mayoritas adalah orang non-Papua atau kaum migran. Maka pemilihan gubernur dan bupati dan wali kota orang asli Papua hanya bisa gubernur dan wakil gubernur, namun bupati, wakil kota dan wakil-wakil diperuntukkan juga orang non-Papua. Berdasarkan populasi jumlah penduduk migran kuasai Papua, otomatis semua bupati dan wali kota diduduki oleh orang migran. Selain itu, di kursi parlemen mayoritas dikuasai kaum migran sehingga semua kebijakan pemerintah daerah dan regulasi daerah bisa diatur untuk kepentingan investasi ekonomi dan hanya untuk menguntungkan kaum migran sebagai mayoritas menentukan kedaulatan politik dan demokrasi. 5 tahun kaum migran akan mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur politik dan ekonomi di Papua. Hal tujuan pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2029, kekuasaan politik akan mencapai 80%. Kemudian pemilu legislatif eksekutif tahun 2034, kekuasaan politik 100%. Pemilu tahun 2039 otomatis orang Papua sudah minoritas sepenuhnya dikendalikan kaum migran agar tanpa ada gangguan 2045 Indonesia Emas bisa sukses. Untuk itu pemerintah Indonesia memaksakan otonomi khusus Jilid 2 di Papua dengan memekarkan daerah otonomi baru DOB di Papua. Selanjutnya memperluas infrastruktur militer dan infrastruktur pemerintah agar mempermudah fungsi kontrol, membuka akses investasi ekonomi. Strategi pemerintah untuk menguasai dan menaklukkan bangsa Papua saat ini adalah seperti berikut. 10 strategi kolonial menakjubkan sebuah bangsa. 1. Dominasi militer. 2. Kendalikan sumber daya. 3. Ekspansi kekuasaan. 4. Migrasi warga penjajah. 5. Pemusnahan sejarah dan budaya. 6. Menghancurkan moralitas. 7. Konflik pecah belah. 8. Represi hukum kolonial. 9. Kontrol informasi. 10. Perkuat sekutu asing. 10 strategi ini merupakan sedang berlangsung di Papua dengan pengawasan militer organik maupun non-organik dikirim ke Papua saat ini. Kehidupan bangsa Papua terancam punah, nasib orang Papua bisa sama dengan bangsa aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Karena Indonesia sedang mengejar target agar orang Papua sebagai suku minoritas di dalam negara dan tidak terlihat sebagai sebuah bangsa. Indonesia sedang menghancurkan persatuan orang Papua dengan politik belah bambu terhadap orang Papua umumnya dan lebih khusus politik pecah belah dalam perjuangan, operasi militer menghancurkan budaya hegemoni, mempopulerkan budaya Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, organisasi gerakan dan para aktivis baku siku memperdebatkan idealisme masing-masing walaupun sudah sadar kondisi objektif di Papua. Semua gerakan tidak mau bersatu dalam strategi dan tujuan bersama dengan meningkatkan kerja-kerja kolektif melawan musuh bersama. Tagar Papua Darurat Militer, Tagar Papua Darurat Sipil, Tagar Papua Darurat TAM, Tagar Papua Darurat Investasi, Tagar Papua Dom, Penggemar, @sorotan, Tagar Pengikut, Gadaf 69 FWP.